Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi individu yang berprestasi tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dan dijalani. Seperti narasumber kita di episode kali ini yang merupakan mahasiswa berprestasi terbaik satu program diploma nasional tahun 2024, Siti Fatimah Zahro, yang merupakan mahasiswa program studi supervisor jaminan mutu pangan Sekolah Vokasi IPB University. Bersama saya Hendrawan Saputra, inilah IPB Talks kali ini. Oke, halo Siti Fatimah Zahro. Halo Kak. Oke, kira-kira enaknya dipanggilnya apa nih? Boleh dipanggil Fatimah atau Fat juga boleh. Oke, Fat kali ya, biar lebih asik juga, biar lebih enak gitu diskusinya. Oke, kira-kira Fat gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah untuk saat ini baik Kak. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Oke, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita baru saja mendapatkan kabar bahwasannya Fat menjadi mahasiswa prestasi terbaik pertama program diploma tingkat nasional 2024 nih. Saya mengucapin selamat dulu nih buat Fat karena sudah menjadi terbaik pertama nih di program diploma tingkat nasional untuk mahasiswa berprestasi tahun 2024. Alhamdulillah Kak, ini berkat doa-doa dan bimbingan dari dosen-dosen IPB juga. Betul, tentunya banyak sekali dari warga IPB, sobat IPB yang bangga atas pencapaian dari Fat sendiri nih. Oke, nah setelah meraih predikat mahasiswa berprestasi terbaik pertama program diploma nasional nih, apa sih perasaan yang Fat rasakan saat itu, apakah sampai sekarang gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk IPB TV yang sudah mengundang untuk berkolaborasi di kegiatan hari ini. Kedua, alhamdulillah tentunya saya sangat bersyukur dapat diamanahkan menjadi mahasiswa berprestasi 1 di tingkat nasional ini di jenjang diploma. Dan tentunya kemenangan ini bukan hanya untuk saya semata, akan tetapi untuk keluarga, teman-teman, dan juga Sivitas Akademika IPB University. Wah, luar biasa sekali. Saya sebagai Sivitas IPB nih sangat merasa bangga atas pencapaian dari Fat sendiri nih. Nah, tentunya untuk menjadi mahasiswa berprestasi banyak sekali hal yang harus disiapkan sebelum kita mencapai di nasional begitu. Untuk IPB pun pasti ada yang harus kita taati dulu atau harus kita ikuti terlebih dahulu gitu kan ya. Nah, kira-kira bagaimana sih perjalanan Fat sendiri agar bisa sampai di titik ini gitu? Oke, baik. Mungkin pertama saya sudah menjadi mahasiswa berprestasi sejak tahun 2023 di IPB University. Waktu itu saya mendapatkan juara 2 dan juga honorable mention. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini setelah kebijakan baru yang mana awalnya kebijakan di tahun 2023 yaitu maksimal semester 6 dan sekarang berubah menjadi semester 8. Dan setelah perubahan kebijakan ini saya diamanahkan untuk menjadi delegasi IPB di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Pada prosesnya cukup panjang ya, mulai dari ada seleksi administrasi dan berkas di seleksi wilayah. Wilayah ini mencakup Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten. Nah, setelah seleksi berkas ini dilanjutkan ke seleksi final. Jadi dipilih final 15 orang untuk di wilayah, yaitu yang dipresentasikan ada capaian unggulan, bahasa Inggris, dan juga produk inovatif. Setelah di wilayah ini mendapatkan juara, yaitu diambil 5 besar untuk ke tahap awal nasional. Nah, di sini diseleksikan kembali berkas dan administrasi. Namun untuk sekarang lingkupnya seluruh Indonesia, di Indonesia. Kemudian setelah di seleksi awal dipilih lagi 15 mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya final kemarin di Gorontalo sebanyak 15 mahasiswa dan diambil 3 mahasiswa terbaik, dan alhamdulillah salah satunya saya. Alhamdulillah, berarti perjalanannya begitu panjang, luar biasa ya. Karena dari IPB pun sudah diseleksi, habis itu ke wilayah Jawa Barat sama Banten tadi, baru masuk ke nasional gitu. Gimana sih caranya Fat ini biar konsisten untuk mencapai tujuannya yang terbaik pertama gitu? Untuk konsistennya itu sendiri itu ada di dalam diri ya Kak. Dalam diri. Jadi yang pertama mungkin mental. Jadi di sini saya menanamkan mental terlebih dahulu bahwa saya yakin dan
saya yakin untuk menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional ini. Kemudian setelah ada keyakinan, setelah itu baru dipupuk ke beberapa hal yang menjadi penilaian, mulai dari kepatuhan, karena kepatuhan ini walaupun memang tidak ada spesifikasi terkait berapa persen untuk masuk ke penilaian, tapi kepatuhan ini nomor 1. Kemudian capaian unggulan di sini saya mulai menggali capaian-capaian sebelumnya, kira-kira mana ya capaian yang nanti poinnya itu akan lebih tinggi seperti itu. Setelah itu saya mengembangkan produk inovatif, yang mana produk inovatif ini mencakup produk yang sejalan dengan SDG seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa Inggris. Ini di bahasa Inggris ini ada terkait speech dan tanya jawab. Nah, keempat komponen tersebut itu harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita mempelajari secara konsisten itu tergantung pada diri kita, seberapa yakin kita menuju nasional ini. Wow, luar biasa. Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang dinilai gitu ya. Tadi ada capaian unggulan dan produk inovatif. Kalau kita bisa gali sedikit nih, aku boleh tahu nggak sih kira-kira produk inovatif dari Pat sendiri apa nih? Kak, untuk produk inovatif saya sendiri yaitu terkait produksi diet instan noodle. Jadi noodle ini terbuat dari tepung porang, yang mana tepung porang ini sedang digalakan oleh pemerintah Indonesia dan harganya lumayan cukup mahal. Jadi tepung porang ini diolah menjadi noodle dengan tambahan atau kombinasi dari batang semu pisang dan juga kedelai. Setelah menjadi noodle, dilakukan uji analisis terkait uji laboratorium, uji proksimat, dan uji tikus praklinis juga. Setelah mendapatkan hasil uji, baru dapat diketahui bahwa upaya noodle ini sebagai upaya preventif obesitas seperti itu. Jadi bisa dibilang sebagai pangan fungsional gitu ya? Ya, pangan fungsional. Oke. Nah, setelah mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi nasional ini nih, apa sih kira-kira keuntungan yang udah dirasain Pat sampai saat ini gitu? Oke, baik. Terkait keuntungan ya, Pak. Mungkin yang udah pernah saya rasakan, yang sudah pernah saya rasakan di keuntungan ini, yang pertama bertemu dengan relasi orang-orang yang luar biasa hebatnya. Jadi di sini saya dipertemukan dengan dosen yang luar biasa, mahasiswa di perguruan tinggi di luar IPB yang sangat luar biasa. Itu menjadi relasi yang unggul bagi saya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri saya juga. Luar biasa ya. Dengan beberapa orang yang value-nya cukup tinggi, itu meningkatkan rasa percaya diri dalam diri saya. Dan kemudian keuntungan lainnya yaitu alhamdulillah, karena mungkin saya berasal dari mahasiswa KIP kuliah, dan seperti yang kita ketahui bahwa KIP kuliah merupakan mahasiswa yang kurang mampu seperti itu, saya diajak oleh IPB untuk naik Garuda Indonesia. Dan wow, luar biasa. Kebanggaan bagi saya karena saya belum pernah seperti itu. Dan keuntungan lainnya tentu saja di bidang akademik, ada beberapa seperti bebas skripsi misal seperti itu, dan beberapa hal lainnya. Salah satunya kemarin baru dapat info akan ada beasiswa, diberikan beasiswa untuk yang juara seperti itu. Wah, luar biasa. Ngomongin tentang reward yang didapetin nih, beasiswa berarti akan melanjutkan ke S2 kah atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jika itu kesempatan diberikan kepada saya, insya Allah saya akan melanjutkan S2. Oke, sukses terus ya untuk akademiknya gitu. Tadi juga dibahas bebas skripsi gitu ya. Itu keuntungannya? Ya, salah satu keuntungannya alhamdulillah bebas skripsi. Tapi bebas skripsi untuk kali ini tuh lebih condong ke tidak melakukan penelitian. Jadi untuk seminar hasil dan sidang itu tetap dilakukan, namun terkait penelitiannya itu dibebaskan. Jadi mengangkat hasil produk inovatif yang sudah diperlombakan di ajang Filmapres ini. Oke, aku rasa ini salah satu hal yang menarik buat Sobat IPB ya, karena tentunya akan menarik antusias para IPB Nation semua untuk menggebu-gebu menjadi mahasiswa berprestasi gitu kan ya. Tentunya Kak Pat sendiri udah menjadi sosok inspiratif bagi teman-teman Sobat IPB, insya Allah gitu kan, amin. Oke, mungkin kita tahu betul banyak sekali dari Sobat IPB yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi baik tingkat sarjana ataupun diploma gitu. Kira-kira apa nih tips and triknya untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, baik. Untuk tipsnya sendiri, pertama untuk Sobat IPB,
mental kalian harus kuat ya, karena di sini akan banyak sekali tantangan, rintangan, tekanan untuk mengikuti Pilmapres di tingkat nasional ini. Yang kedua, persiapkan capaian unggulan yang memang belum pernah ada di Indonesia ini. Sebenarnya bukan belum pernah ada, tapi lebih tepatnya inovasi terbaru dan sejalan dengan SDGs. Dan ketiga, yaitu capaian unggulan. Nah, adik-adik, sobat IPB, mengumpulkan capaian-capaian unggulan bisa dalam bentuk kompetisi, penghargaan, karya ilmiah, atau kewirausahaan juga itu bisa masuk. Ada beberapa capaian nanti di buku panduan yang bisa dimasukkan. Dan yang terakhir, bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris ini tentunya memang jadi poin yang dapat menjadi tambahan sebagai nilai kepatuhan untuk nanti menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, itu dia Sobat IPB tips dan trik dari PAT terkait mahasiswa berprestasi, baik program diploma ataupun sarjana. Tadi persiapkan mentalnya, yang kedua siapin produk inovatif atau gagasan kreatifnya gitu kan ya. Yang ketiga capaian unggulannya gitu. Thank you nih udah sharing-sharing bersama Sobat IPB. Siapa tahu ada nih Sobat IPB yang ingin ambis banget pengen jadi mahasiswa berprestasi. Oke, setelah itu nih Pat, kira-kira apa sih harapan yang bisa Pat kasih setelah menjadi mahasiswa berprestasi terlebih di tingkat nasional gitu, terbaik satu lagi? Untuk harapan terhadap diri sendirinya itu mungkin lebih ke bagaimana after dari Pilmapres ini saya bisa berdampak untuk banyak orang. Bukan hanya dampak untuk diri sendiri, tapi untuk sivitas akademika di IPB University dan juga untuk keluarga saya. Dan harapan kedua, setelah menjadi Mapres ini semoga banyak masyarakat atau adik-adik yang terinspirasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat nasional untuk tahun 2025 dan seterusnya. Oke, itulah dia harapan yang Pat berikan kepada diri sendiri gitu kan ya. Dan semoga berimpact kepada banyak orang gitu. Nah, setelah memberikan harapan tadi nih, boleh dong Pat kasih closing statement kepada Sobat IPB semua nih. Kira-kira siapa tahu lebih semangat lagi ketika sudah mendengarkan closing statement dari Pat gitu. Oke, baik. Closing statementnya untuk Sobat IPB, saya selalu berkata, mahasiswa berprestasi tidak luput dari ketidaksempurnaan. Namun, mahasiswa berprestasi selalu diberi kesempatan untuk menyempurnakannya. Dan saya percaya bahwa batas kemampuan seseorang bukan dari kekurangannya, akan tetapi dari keinginannya. Semangat! Oke, bagaimana Sobat IPB? Inspiratif sekali IPB Talks kali ini. Dimana prestasi yang diraih oleh Pat sendiri luar biasa. Tentunya untuk meraih tersebut banyak sekali tantangan dan rintangan untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih Siti Fatimah Zahro yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah inspiratifnya kepada Sobat IPB nih. Dan Sobat IPB, terima kasih sudah menyaksikan IPB Talks kali ini bersama saya Hendrawan Saputra. Sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.